Saya terlahir di keluarga Konghucu, kebetulan saya keturunan. Nah, otomatis keyakinan pertama yang saya peluk adalah keyakinan Konghucu. Kemudian saat saya TK masuk di sebuah sekolah Katolik. Nah, saya memeluk agama yang kedua saya yaitu Katolik hingga saya SMA. Ya, saya SMA itu masih SMA Katolik sehingga saya masih beragama Katolik. Kemudian 96, 97, 96 saya selesai sekolah di SMA, saya salah pergaulan saat itu. Ya, kebetulan mengalami kebawa ke sebuah pergaulan karena saat remaja, saat saya usia 17 tahun itu saat-saat di mana biasanya seseorang sedang mencari jati diri. Nah, masuk ke sesuatu yang baru, ke hal yang baru, mencoba hal baru, terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, ke dunia malam, kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif itu saya lalui selama 3 tahun. Ya, 3 tahun berkumpul dengan orang-orang ya di jalanan, jarang pulang ke rumah, dengan aktivitas-aktivitas malam seperti itu. Nah, di tahun 98, disitulah saya mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena intinya saya jenuh, saya sudah capek dengan kegiatan-kegiatan yang saya lalui saat saya masuk di dunia malam itu. Saya ingin keluar dari situ, saya ingin berhenti dari itu. Nah, entah kenapa saat itu dalam keadaan yang boleh dibilang antara sadar dan tidak sadar karena terpengaruh barang-barang yang tidak baik saat itu, justru saya ada keinginan untuk bisa bertobat, ada keinginan untuk bisa berhenti dari itu semua. Entah kenapa saat itu justru datanglah hidayah. Saat kondisi puncak-puncaknya dan saat kondisi saya sedang lelah-lelahnya dan ingin berhenti, ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat, ingin orang yang punya masa depan, justru saya punya kemauan atau punya motivasi ingin belajar agama. Dan saat itulah saya ingin memeluk Islam, saya ingin belajar agama Islam lebih dalam, saya ingin ngaji agar saya bisa berhenti dari hal-hal atau kebiasaan yang 3 tahun boleh dikatakan masa gelap saya. Dan saya punya keyakinan ketika saya mau belajar Islam, saya bisa berhenti dari hal-hal negatif saya. Jadi saat itu hampir kondisi antara sadar dan tidak saat saya tidak bisa melihat dengan jelas saat itu ya. Saya posisi tergeletak saat itu, sedang tergeletak di sebuah lapangan karena saat itu dalam keadaan mabuk berat. Saya mau pulang ke rumah itu nggak bisa. Saya mau ngeletak di jalan malu, saya ngeletak di tengah lapangan yang tidak ada orang. Saat itu saya melihat ada bulan purnama. Memang saat itu kondisinya bulan purnama. Ada 2 bulan. Ya, padahal bulannya 1. Kenapa 2 bulan? Karena penglihatan saya tidak jelas saat itu. Saya coba satukan bulan itu terpisah lagi. Saya coba satukan terpisah lagi. Dalam hati saya melihat bulan saja tidak jelas, apalagi ketika saya melihat masa depan. Ya, tidak jelas. Maka dari situ saya terdorong. Saya punya keyakinan kalau di agama saya terdahulu saya tidak punya hukum yang jelas, tidak punya arahan yang jelas. Tapi saya punya keyakinan di Islam itu tegas sekali harus meninggalkan alkohol dan lain sebagainya. Itu yang mendorong saya, karena kemauan saya ingin berhenti dari itu semua. Itulah yang mendorong akhirnya saya tahu agama Islam adalah agama yang lengkap sekali hukumnya, agama yang lengkap sekali tuntunannya. Saya memutuskan malam itu juga, walaupun saya masih setengah hidup ini, saya memutuskan besok saya harus belajar agama. Ada keajaiban yang luar biasa saat saya mulai, setelah saya bersyahadat, saya dipandu oleh seorang ustadz saat itu. Kemudian saya mendapatkan hadiah sebuah buku tuntunan sholat yang harus saya pelajari. Jadi pelajaran pertama saya setelah bersyahadat adalah saya harus segera belajar sholat. Nah, saat itu kebetulan saya bukan tipe orang yang rajin membaca. Nah, akhirnya saya praktek saja. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya sholat. Saya datang ke masjid, saya minta teman saya untuk ajari saya berwudu. Dan itu luar biasa. Ketika teman saya mengajari saya berwudu, saya basuh tangan, saya membayangkan tangan saya yang banyak sekali dosa, saya kumur-kumur. Saat itu saya teringat banyak sekali dosa yang keluar atau yang terjadi lewat mulut saya basuh muka, saya ingat banyak sekali dosa yang saya lakukan lewat mata saya dan lain sebagainya. Tetapi luar biasanya, Masya Allah, ketika saya selesai berwudu, saya mengalami keajaiban pertama. Badan saya terasa ringan sekali, badan saya terasa segar sekali, penglihatan saya tiba-tiba menjadi terang. Dan Masya Allah, mungkin teman-teman semua yang Islam dari lahir belum pernah mengalami keajaiban air wudhu. Saya betul-betul merasakan air wudhu itu luar biasa. Dalam hati saya, ya Allah, saya belum sholat, saya baru berwudhu saja, saya sudah merasakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, saat itu saya ingat saat itu sholat maghrib, sedang berjamaah, sedang
proses di rokaat kedua, saya masuk, saya kasih tahu teman saya, ikuti saja orang yang ada di depan, karena itu jamaah. Kata teman saya, ikuti orang di depan, walaupun belum bisa sholat, dengan berjamaah, insya Allah dapat pahala yang sama dengan yang lain. Nah, saya masuk, sudah proses rokaat kedua, saya sholat, mereka takbir, saya ikut takbir, orang di depan saya ruku, saya ikut ruku, orang di depan saya sujud, saya ikut sujud, sampai akhirnya salam pun saya ikut salam. Ya, padahal saya ketinggalan satu rokaat. Nah, orang yang di sebelah saya mengingatkan saya, Mas, kurang satu rokaat. Nah, saat itu saya spontan, rokaat itu apa Pak? Saya nggak ngerti rokaat. Ini sholat pertama saya dan saya belum bisa sholat. Saya hanya bisa makmum dan ikut jamaah yang lain gitu. Nah, perkataan saya ini alhamdulillah didengar yang lain. Akhirnya banyak orang-orang yang mendekat ke saya dengan sukarela. Akhirnya mereka menawarkan untuk ikut mengajarkan saya bagaimana saya nantinya bisa sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Alhamdulillah. Hari itu juga saya dapat guru-guru baru, dapat teman-teman baru, dan dapat support dari banyak orang yang membuat saya makin lancar untuk belajar agama. Waktu itu sudah berkeluarga belum, Mas? Saat itu usia saya di usia 17 tahun, saya belum berkeluarga, dan saat itu tampilan saya bukan seperti sekarang ya, saya masih berambut gondrong, mata merah karena sering begadang gitu. Dan tantangan terberat saat itu adalah bangun pagi. Ya, jadi buat saya dulu jam 8 pagi itu masih sangat pagi ya, karena saya kehidupannya di kehidupan malam ya. Jam 8 itu masih sangat pagi. Sementara tantangannya adalah ketika kita mau menjalankan sholat 5 waktu, sholat subuh itu antara setengah 5 harus sudah, jam 4 setengah 5 harus sudah bangun. Nah, yang saya lakukan adalah biar saya tidak ketinggalan sholat subuh, saya memutuskan untuk tidur di masjid. Ya, saya bawa bantal dari rumah, saya tidur di masjid. Ya, strategi saya adalah saya tidur pas di belakang tempat imam sholat. Jadi di soft pertama tepat di belakang tempatnya imam sholat. Otomatis ketika sholat subuh mau dijalankan, saya harus bangun terlebih dahulu. Karena kalau saya nggak bangun, sholat subuh berjamaah nggak mungkin bisa dijalankan, nggak mungkin bisa dilaksanakan. Saat itu alhamdulillah ketika saya memutuskan bersyahadat itu menjelang bulan Ramadan. Nah, maka terjadi sesuatu yang beruntun, keajaiban-keajaiban yang saya rasakan mulai tadi dari saya berwudu, kemudian saya selalu ketagihan ingin wudhu lagi, kemudian sholat. Dan masuk bulan Ramadan, alhamdulillah saya ikut kegiatan-kegiatan Ramadan di masjid, saya ikut rangkaian ibadah Ramadan. Alhamdulillah saya bisa menjalankan semua ibadah, baik wajib, sunnah, ya, taraweh, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya dengan mudah, dimudahkan sama Allah, saya bisa menuntaskan puasa saya pertama, full 1 bulan, kemudian malam takbiran, saya ikut takbiran, dan disitulah saya menangis, saya tidak bisa membendung air mata saya, begitu luar biasa, ikut menggemakan takbir, dan di situ ada keresahan yang saya rasakan, saya tidak ingin kenikmatan ibadah saya ini hilang ketika keluar Ramadan. Doa saya saat malam takbiran, saya ingin membawa kenikmatan saya ibadah di bulan Ramadan, bisa di bulan-bulan yang lain, ya, agar kencengnya ibadah saya tidak pudar. Saya ingin lebih meluaskan lagi, ingin mempercepat lagi pencapaian ibadah saya. Saya mulai terjun di kegiatan-kegiatan sosial, ya, mulai dari belajar agama. Saya tahu bahwa amal-amal yang nanti tidak pernah putus sampai hari kiamat, walaupun kita sudah meninggal, adalah amal jariah. Di situ saya mencoba berbuat sesuatu yang bernilai manfaat. Niat saya adalah saya menebus dosa-dosa saya yang telah lalu. Saya mempercepat banyak-banyak ibadah, mempercepat ngumpulin amal lah ceritanya begitu. Saya banyak di kegiatan sosial, dan itu Masya Allah ternyata ketika istiqomah kita lakukan, walaupun mulai dari kecil, pertama dengan berbagi nasi bungkus, mungkin 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, lama-lama karena itu dilakukan secara istiqomah, kita bisa berbuat lebih banyak, dan itu bukan karena kita hebat, tapi betul-betul saya merasakan campur tangan Allah yang membuat saya bisa terus melakukan sesuatu yang bernilai manfaat. Semua karena Allah. Impian saya memang dari dulu, suatu saat ketika saya usia sudah kepala 4 atau 40 tahun, saya sudah bisa berhenti, tidak cari uang lagi, tapi saya akan habiskan insya Allah umur saya untuk banyak di kegiatan sosial. Alhamdulillah Allah kabulkan. Sebelum saya usia 40, saya sudah bisa berhenti dari kegiatan cari uang. Ya, saya lebih banyak aktivitas di kegiatan sosial. Saya punya banyak waktu yang bisa saya manfaatkan untuk banyak orang. Alhamdulillah sampai hari ini doanya mudah-mudahan bisa istiqomah. Ketika saya memulai berwirausaha, saat itu saya berpikir bagaimana usaha ini nanti bisa bernilai manfaat. Pencapaian-pencapaian dunia, alhamdulillah impian-impian saya sejak dulu itu tercapai semua. Dan impian puncak itu saya ingin ke Mekah saat itu. Sebelum saya punya rumah, saya harus ke Mekah dulu. 2017 saya
dikabul sama Allah bisa ibadah umroh, kemudian 2 tahun kemudian 2019 saya bisa menunaikan ibadah haji dan mengajak guru dan 2 orang sahabat saya, karena mereka juga banyak menyertai saya berangkatkan haji. Kemudian setelah itu saya beli rumah, dan setelah saya beli rumah, selesai impian saya, maka saat ini lebih banyak saya harus habiskan sesuatu untuk pencapaian-pencapaian, tidak sekedar untuk nilai pribadi, tapi lebih ke banyak orang. Nah, kemudian saat itu punya impian yang harus saya selesaikan juga adalah saya ingin punya pondok pesantren. Saya ingin punya pondok pesantren. Nah, mulai kumpul-kumpul duit, mulai lagi cari tanah, alhamdulillah, gayung bersambut. Saya ketemu Gus Abror, pengelola pondok Nurul Huda di Langgong Sari. Dan di situ saya mengutarakan maksud saya pikir daripada saya bangun pesantren sendiri, karena saya basicnya bukan orang pesantren, saya tidak bisa mengelola dengan baik, maka saya minta izin ke Gus Abror untuk membangun pesantren di tengah-tengah Nurul Huda, biar bisa dikelola bareng dengan Nurul Huda. Alhamdulillah saat ini sudah terrealisasi proses pembangunan gedung yang pertama di Nurul Huda untuk asrama putri. Itu sudah 80%, insya Allah tahun ini, pertengahan tahun ini untuk ajaran baru sudah bisa menerima santri baru. Gitu. Ini kapasitas berapa Mas kira-kira? Ya, kita mulai dengan membeli tanah. Saat itu tanahnya alhamdulillah dapat tanah yang lumayan luas. Kemudian saya bangun sepertiga dari tanah itu, kita bangun kurang lebih ukuran 9 meter. Kita ngikuti aturan Dikbud ya, Dinas Pendidikan. Ruangan kelas itu paling tidak 9 meter, jadi 9 meter plus 3 meter, 12 meter. Panjangnya 30 meter. Jadi ruangannya itu seluas, di luar teras itu seluas 270 meter persegi per lantainya. Insya Allah saya bangun 3 lantai, dan saat ini selesai 2 lantai, nanti menyusul lantai ketiga. 1 lantai itu 3 kelas atau 3 ruangan, karena di Nurul Huda ini nanti multifungsi ya, kelas itu juga bisa sebagai asrama. Jadi ada 3 ruangan, yang 1 ruangan insya Allah bisa menampung 50-an. Jadi kalau per lantai ada 3 ruangan, itu bisa terisi 150, berarti kalau 3 lantai kita bisa menampung sekitar 450 santri. Iya betul, jadi boleh dibilang ini saya serakah ini, jadi saya tidak mau melibatkan orang lain, saya harus bisa bangun sendiri, saya tidak minta bantuan ke siapapun, kecuali minta sama Allah saja. Dan ketika ada pihak-pihak lain, saya mau ikut nyumbang, saya stop, saya nggak mau. Saya pengennya ini murni hasil keringat saya, ikhtiar saya, dan saya hanya menggantungkan sama Allah. Jadi memang ini tidak saya expose, tidak saya ini, supaya saya pengen ini memang betul-betul pure dari ikhtiar saya, karena saya ingin wujudkan impian saya sebelum saya nanti bisa tutup usia. Saya harus bisa mewujudkan sesuatu yang terus nanti akan bergulir, terus akan bisa membawa manfaat banyak orang, dan bisa melahirkan pejuang-pejuang agama, santri-santri penghafal Al-Quran. Ya, karena niat kita ingin menjadi manusia yang manfaat, alhamdulillah Allah terus kasih petunjuk. Saya orang yang spontanitas, suka yang spontanitas, tidak terlalu banyak berencana. Ketika spontan, sesuatu yang baik saya coba realisasikan. Alhamdulillah saat ini ada program-program rutin yang saya dan tim lakukan. Itu ada bedah rumah untuk duafa, dan itu kalau bedah rumah itu murni saya harus ketemu orang, lihat rumahnya memang perlu dibangun, saya ngobrol, hati saya tergerak, saya eksekusi. Jadi tidak ada SOP untuk bedah rumah, banyak pengajuan, saya nggak bisa tahu SOP-nya seperti apa karena itu persoalan hati. Kemudian saya juga coba mempunyai ambulan gratis, ya sebelum saya beli mobil pribadi, saya coba beli mobil yang saya rombak jadi ambulan, dan ambulan ini gratis. Untuk mereka-mereka siapapun, saya tidak melihat latar belakangnya, yang membutuhkan layanan ambulan secara gratis, kita persilakan pakai ambulan ini secara gratis dan tidak memungut biaya. Saya hanya berharap doa saja dari banyak orang. Kemudian berbagi nasi itu tetap kita lanjutkan, tetap kita laksanakan, karena itu pergerakan saya pertama dari berbagi nasi. Sampai hari ini pun saya masih lakukan itu, masih berbagi nasi. Kemudian ada sunatan gratis, nikah gratis juga, dan beasiswa untuk anak-anak yatim pun sampai saat ini masih, karena saya pengen punya anak yang banyak, walaupun itu bukan anak kandung saya, tapi alhamdulillah saya punya beberapa anak yang saat ini juga sedang kuliah di kedokteran, dan beberapa anak lagi, ya anak orang sebenarnya, tapi karena mereka secara ekonomi dia beruntung, dan saya mencoba ingin menjadi bagian dari pencapaian kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita hanya fokus pada ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi, kita hanya dapat manfaat, kita sendiri yang dapat manfaat. Tapi ketika kita memperluas ibadah kita agar bisa manfaat buat banyak orang, disitulah kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa?
Kita punya niat yang lurus karena Allah, juga niat yang luas agar bisa menjadi manfaat buat banyak orang. Ketika kita bisa menebar manfaat, menebar kebahagiaan buat orang lain, itu feedbacknya ke kita sendiri. Bukan mereka yang butuh saya yang butuh mereka, saya yang butuh orang banyak. Saya perlu berbagi dengan mereka. Mereka itu nggak perlu saya, ya, tapi saya justru, kita semua yang perlu berbagi kebahagiaan dengan mereka. Karena kita butuh bahagia dan luar biasa. Saya rasakan betul, saya betul-betul merasakan bahwa bahagia yang sejati adalah bahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Saya yakin teman-teman juga sependapat dengan saya, teman-teman yakin bahwa Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Maka saya pun berdoa sama Allah, saya ingin haji dengan fasilitas VVIP gitu. Saya sengaja tidak mendaftar yang reguler, karena saya tidak mau ngantri terlalu lama, saya minta sama Allah yang langsung berangkat gitu. Itu saya ulang-ulang doa itu, saya ulang-ulang, sampai Allah betul-betul nanti mau kabulkan. Tiap tahun saya niatkan tahun ini saya berangkat, tahun ini saya berangkat. Sampai akhirnya 2019 itu sudah injury time, boleh dibilang waktu yang sangat mepet. Oleh Gus Abror, guru saya dikenalkan seseorang biro yang bisa mengusahakan untuk mendapatkan visa eksklusif agar saya bisa langsung berangkat. Ya tentu dengan biaya yang memang tidak sedikit, tapi saya dimudahkan. Kemudian saya langsung spontan juga, saya mengajak guru saya Gus Abror untuk ikut berangkat, saya biayai, dan Masya Allah mungkin karena itu Allah mudahkan, proses hanya 3 minggu saya bisa mendapatkan visa, ya, dan saya sudah bisa mendapatkan tiket, berikut dengan hotel di sana, makan di sana, sudah diatur semua, jadi hanya proses 3 minggu, saya bisa berangkat haji, dan saya diam-diam, tetangga nggak ada yang tahu, tetangga tahu setelah saya berangkat, karena memang ini untung-untungan sebenarnya, tapi Masya Allah atas keberkahan dan kemudahan Allah, saya dimudahkan bisa berangkat bersama guru dan 2 teman saya yang membersamai saya. Ya, dan di sana alhamdulillah juga dilancarkan 30 hari persis. Yang aturan 20 hari saya minta custom tambah 10 hari lagi. Ya, jadi 30 hari, 20 hari di Mekah dan 10 hari di Madinah. Alhamdulillah di sana juga lancar, sehat semua.